Halo teman-teman semuanya, Nyancing Babe, teman-teman gengs, my team semuanya ya. Apa kabar semuanya dari kalian? Salam dari gua untuk keluarga. Semoga kalian semua itu sehat-sehat semua ya. Oke. Ya, kali ini di video kali ini gue pengen share sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan itu tentang pandemi virus corona atau yang kita sering sebut COVID-19. Kalian tahu nggak COVID-19 itu kenapa disingkat seperti itu? Karena COVID-19 itu singkatan dari Corona Virus, D-nya itu disease dalam bahasa Inggris, atau diartikan yaitu penyakit. 19 itu tahun 2019 yang yang pertama kali muncul virus itu pada bulan Desember tahun 2019. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit virus corona yang muncul pada tahun 2019 begitu. Nah, oke, di judul kali ini ya gue pengen ngasih pengetahuan sedikit ya untuk pandemi COVID ini. Nah, yang kita tahu ini berita-berita di medsos, berita-berita di TV, COVID-19 ini udah menyebar hampir di seluruh dunia. Ya, salah satunya di negara tercinta kita, negara Indonesia gitu, yang terbanyak itu di Pulau Jawa gitu kan. Jadi bagi anak-anak kita yang sering yang hobinya jalan-jalan, sering jalan-jalan keluar gitu kan, ya ini harus patut kita tinjau, kita lihat, kita arahkan anak-anak kita gitu ya, supaya mental anak-anak kita itu terjaga semaksimal mungkin. Nah, bagi kita keluarga, bagi kita orang tua, bagi orang-orang tua atau bagi kita yang remaja gitu kan, yang buat ke depan aja gitu kan, buat ke depannya gitu, agar kita bisa expert, ahli dalam pengetahuan COVID-19 ini, agar ke depannya itu kita bisa kita bisa tahu gitu kan apa seluk-beluk COVID-19 ini gitu kan. Itu poin yang pertama itu adalah beri pengertian tentang COVID-19 dengan jujur dan terbuka kepada anak kita. Jadi informasi-informasi yang kita dapat dari tetangga atau dari keluarga gitu kan, nah itu ya mungkin informasi dari mereka itu mungkin fakta dan agak aktual gitu, dan mungkin berita-berita dari anak yang anak itu dapat, mungkin beritanya kayak semacam sekedar berita di medsos aja, atau di berita-berita online yang lain gitu kan. Mungkin anak-anak gitu juga kadang keliru gitu dengan berita itu. Kadang anak-anak juga dapat berita hoax atau berita yang kayak sekedar nakut-nakutin doang gitu kan. Nah, bagi orang tua itu kita harus berbicara, memberitahu informasi tentang COVID-19 ini secara terbuka gitu kan. Apa yang terjadi dengan keluarga kita, apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita, tetangga kita, teman kerabat kita gitu kan. Nah, itu kita harus kasih tahu juga gitu, kita harus cerita-cerita ke anak gitu, dan kasih solusi yang terbaik buat anak gitu kan, biar supaya anak-anak itu ya biar kedepannya itu lebih baik lagi. Dan poin yang kedua itu adalah pembawaan diri yang positif dan semangat ya. Jadi bagi kita khusus orang tua itu oke lah, boleh lah waspada, oke, jauhin orang-orang sekitar dulu, social distancing gitu kan. Jadi perilaku dan pemikiran positif itu emang harus dikembangkan dan harus ditegaskan lagi di dalam kekeluargaan gitu. Karena apa? Karena yang kita dapat, informasi dari anak yang anak dapat gitu kan. Jadi informasi-informasi negatif itu ya kita jadiin positif aja gitu kan ya. Misalkan contohnya COVID-19 ini jadi menyebabkan yang positifnya ya, menyebabkan kayak langit atmosfer itu menjadi tebal, atau polusi di udara itu menurun drastis 50% lebih gitu. Dan
ya orang-orang lain juga sadar gitu kan atas transaksi online gitu, mudahnya transaksi online itu dan lain sebagainya gitu. Ya begitu aja gitu, dan kita juga harus semangat gitu kan untuk memulai hal yang negatif itu menjadi positif gitu. Kita harus semuanya itu harus pikiran positif aja gitu kan, meskipun di luar sana juga banyak virus-virus. Dan poin yang keempat itu adalah perbanyak perlakuan bersama, memperbanyak aktivitas bersama, yaitu peran orang tua itu mah harus aktif gitu ya. Jangan kerjanya tidur, jangan kerjaannya kayak ngurusin urusan di mana-mana gitu kan. Stop dulu lah, mungkin perusahaan kalian juga lagi libur kan ya. Kalian juga harus berperan aktif untuk ya bersosial atau beraktivitas bersama anak-anak gitu kan. Aji mumpung gitu COVID-19 ini ya membuat kita itu lebih sadar gitu. Kita tuh harus membuat komunikasi yang baik kepada anak-anak kita, istri-istri kita gitu kan ya, karena itu adalah hal yang penting untuk anak-anak kita, dan supaya anak kita tuh mandiri dan berpikiran terbuka, berpikiran luas gitu kan, dan anak-anak juga bisa cepat tumbuh dewasa ya, seperti itu ya. Poin yang kelima adalah ikuti kelas online dengan teman yang sepantaran dalam arti yang seumuran gitu ya. Jadi di sini tugas orang tua itu adalah menjaga anak-anak dan mendidik anak-anak, yaitu dengan menyuruh anak itu untuk mengikuti kelas-kelas online gitu yang ada, seperti dibahas atau ya kelas sekolahnya gitu, atau kelas-kelas online lainnya, kelas bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, atau kelas-kelas khusus bahasa lain yang berbau online gitu kan. Jadi ini patut kita harus teliti bahwasanya apakah anak itu mengikuti kelas online dengan teman yang sepantaran seperti itu. Karena karena berdasarkan pengalaman aja gitu, anak-anak kita emang harus berteman dengan teman yang sepantaran gitu. Taruhlah kayak misalkan anak-anak kita itu pernah gitu kan kayak putus sekolah setahun atau telat setahun gitu ya. Kalau misalkan mau bermain atau mengikuti kelas online, teman-temannya itu kayak lebih muda dari kita setahun, itu tuh masih dimaklumi gitu kan, beda setahun gitu. Tapi ya jangan sampai itu anak-anak kita gitu yang masih remaja gitu kan, masih umur 15 tahun gitu, dia mengikuti kelas online dan berteman dengan orang-orang yang umurnya 25, 30 gitu kan. Karena ya itu mungkin akan berpengaruh dengan mental anak kita, pemikiran anak kita gitu. Oke gengs, kali ini gitu aja dari gua ya. Apabila ya kalian menemukan hal yang bermanfaat, apabila pemikiran kalian terbuka gitu kan, ya mungkin itu adalah sisi baik. Tapi kalau misalkan ada hal yang negatif dari gue, ya gue juga mohon maaf ya, karena gue juga manusia, punya banyak kesalahan gitu ya. Ya apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik subscribe di bawah ini, dan yang warna merah itu ya, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Kalau misalkan kalian nggak mau klik ya nggak apa-apa gitu ya. Dan gue bakal upload setiap hari untuk supaya kalian itu banyak tahu gitu tentang COVID-19 ini gitu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya di bawah yang ada gambar lonceng gitu ya, biar supaya video-video baru gue itu langsung muncul di notif di HP kalian, biar supaya kalian itu langsung tahu gitu video-video yang terbaru yang gue upload nanti besok begitu ya. Oke. Salam dari gue buat keluarga semua, semoga kalian sehat semua, sembuh semua. Lakukan PSBB atau social distancing, biar supaya kita itu insya Allah terhindar dari penyakit virus corona ini begitu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oke.